lanjutkan ke video selanjutnya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, apa itu manajer? Manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian di sini ada tugas manajer. Yang pertama, kemudian mengatur organisasi, mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian di sini juga ada peran manajer yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi. Apa itu peran antar pribadi? Peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Kemudian peran ini itu meliputi ada beberapa figur. Yang pertama, anak buah, pemimpin, dan penghubung. Kemudian yang kedua ada peran informasional, yaitu peran yang manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta sebagai juru bicara. Kemudian yang ketiga ada peran pengambilan keputusan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Kemudian dalam sebuah manajer dalam kegiatan manajemen terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu ada manajemen tingkat puncak atau top manajemen. Manajemen tingkat puncak merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen. Biasanya yang menduduki manajemen ini adalah direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah manajemen puncak atau top manajemen itu ada manajemen tingkat menengah atau middle management. Posisi manajemen tingkat menengah ini berada di bawah manajemen puncak. Tugas manajemen menengah adalah mengalihkan rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Biasanya yang termasuk manajemen kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terdapat manajemen tingkat pertama atau first line management atau supervisory. Manajemen tingkat pertama merupakan tingkatan yang paling rendah. Jadi tingkatan manajemen pertama ini terdapat di paling bawah. Nah, manajemen tingkat pertama dapat juga disebut supervisor. Tugas dari manajemen ini adalah membawahi langsung pekerjaan dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Mereka yang selalu memberikan motivasi kepada karyawan dan menetapkan prestasi. Tingkat supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya. Selamat siang Bu, ini dokumen untuk rapat besok. Oke baik, Ibu Claudia sudah kamu hubungi? Sudah Bu, sudah saya hubungi. Oke baik, silakan kembali bekerja. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas rapat untuk event pemasaran produk baru kami dari perusahaan Samsung Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Claudia Rosa yang telah berkenan hadir di rapat ini. Baik, untuk selanjutnya
kita akan membahas presentasi rapat hari ini, yaitu event untuk pemasaran produk baru perusahaan Samsung Indonesia. Sebelumnya kita akan mengenalkan produk baru kami, yaitu Samsung Galaxy S20 yang akan diperkenalkan oleh Ibu Titi Lestari sebagai divisi produksi perusahaan Samsung Indonesia. Pada Ibu Titi Lestari dipersilakan untuk berdiri. Pada event kali ini kami akan memperkenalkan produk baru kami, yaitu Samsung Galaxy S20 yang sudah dirilis pada tanggal 5 Juni 2020. Lama pengerjaan kami yaitu 1 bulan, kemudian Hey, what'd I miss? Samsung Galaxy S20 series. Get it now. Selanjutnya saya akan langsung membahas presentasi rapat hari ini, event untuk pemasaran produk baru kami, yaitu Samsung Galaxy S20 dari perusahaan Samsung Indonesia. Di sini kami akan menggunakan tema Galaxy yang bertempatan di Gor Senayan, yang dilaksanakan pada pukul 15.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini ada peluncuran produk pemasaran, kami targetkan untuk 50 orang. Kemudian perusahaan kami itu menggunakan peluncuran produk yaitu dengan press release dari beberapa para jurnalis melalui media massa yang kemudian dipublikasikan kepada media sosial. Kemudian juga disebarkan di situs atau blog resmi dari perusahaan Samsung Indonesia. Kemudian juga kita mengirimkan email kepada audiens ataupun konsumen atau target kita. Kemudian di sini ada cara kerja saat event. Di sini kita akan menugaskan divisi pemasaran. Kemudian ketika konsumen atau audiens atau target itu datang, jadi target itu akan diberikan selembar brosur atau selembar kertas dari divisi pemasaran. Kemudian konsumen akan diajak untuk mencoba produk Samsung Galaxy S20 ini. Dan selanjutnya konsumen akan diberikan penawaran menarik oleh divisi pemasaran dari perusahaan Samsung Indonesia. Baik, di sini saya akan memberitahukan fasilitas apa saja yang akan ada di event peluncuran produk Samsung Galaxy S20 ini. Di sini bisa kita lihat, jadi konsumen itu akan mendapatkan stiker langsung dari perusahaan Samsung Indonesia. Kemudian konsumen juga dapat mencoba langsung produk baru kami, Samsung Galaxy S20 ini. Kemudian konsumen juga dapat foto booth menggunakan brand tersebut. Kemudian ada door prize atau hadiah yang akan kami bagikan. Kemudian ada beberapa acara musik yang akan kami tampilkan dari beberapa penyanyi Indonesia. Kemudian ada color jam juga untuk penutup atau akhir dari event kita. Oke, di sini kemudian ada harga dan spesifikasi dari Samsung Galaxy S20. Kami jual dengan harga 10.999.000, itu hanya untuk saat event. Kemudian spesifikasi itu layar 6,2 inci. Kemudian di sini kita bisa lihat RAM 8 GB. Kemudian di sini ada memori internal dengan 128 GB. Kemudian ada kamera depan 10 megapiksel. Kemudian Samsung Galaxy S20 ini dilengkapi dengan triple kamera dengan baterai 4000 mAh dengan fast charging 25 watt. Selanjutnya, Samsung Galaxy S20 ini terdapat 3 warna, yaitu Hot Pink, Cold Blue, dan Cosmic Grey. Lalu bagaimana dengan marketing plan yang akan dilakukan saat event nanti? Baik, terima kasih untuk Ibu Claudia untuk pertanyaannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Claudia. Jadi, marketing dari perusahaan Samsung Indonesia itu akan memberikan penawaran menarik, yaitu berupa insentif rekomendasi. Jadi, insentif itu tidak selalu berupa uang, tapi insentif itu dapat berupa seperti hadiah ataupun potongan harga dari produk tersebut. Kemudian, konsumen itu juga kita akan mengajaknya
untuk menggunakan brand atau produk baru kami yaitu Samsung Galaxy S20 yang akan didampingi oleh divisi pemasaran dari perusahaan kami. Kemudian ketika konsumen ataupun target ingin membeli produk dari brand perusahaan kami, di situ target ataupun konsumen akan kami berikan hadiah berupa aksesoris handphone yang salah satunya mereka dapat memilih aksesori tersebut. Bagaimana untuk Ibu Claudia Rosa, sudah jelas penjelasan dari saya? Cukup, terima kasih. Saya harap event ini akan terlaksana dengan baik dan sesuai schedule yang sudah direncanakan dalam beberapa hari ini.